Selamat siang pemirsa. Ratusan warga desa Sebutal dan desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, menggeruduk gedung DPRD pada Selasa 8 Juli 2025. Mereka mengadukan nasibnya yang selama kurun waktu 17 tahun lamanya, lahan dan tanaman serta rumah mereka yang sudah musnah akibat pembangunan bendungan di wilayah tersebut. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 1 DPRD Kutai Kartanegara, perwakilan masyarakat menyampaikan 3 tuntutan ganti rugi lahan termasuk keberadaan kebunnya. Menurut warga, sekelompok oknum berusaha sengaja membenturkan persoalan ini dengan keberadaan PTPN yang konon telah mengantongi surat hak guna usaha atau HGU di wilayah itu. Kabar itu membuat warga kaget dan panik, sebab jauh sebelum PTPN berada di lokasi tersebut, masyarakat sudah lebih dahulu bermukim dan memiliki tanah warisan, hingga mempunyai kebun masing-masing di areal Jadi itu. Sebenarnya itu Pak, itu mengenai masalah PTPN Kebra, seperti yang kata-kata tadi Pak Kepala Anda Semangko, dari yang sebentar dari Pak Arsa itu BPD, bahwa itu memang tidak pernah dulu itu HGU 13 belum ditengah. Besar dugaan klaim legal kepemilikan surat HGU PTPN syarat dengan rekayasa oleh sekelompok oknum yang mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok atas persengketaan tanah itu. Saya mengharapkan tolong lihat ke belakang lagi. Jadi jangan bikin di lapangan ini bikin. Pasalnya, menurut warga dan mayoritas pemilik lahan garapan PTPN tidak pernah terdeteksi memiliki lahan perusahaan di wilayah yang diklaim warga sebagai hak milik. Selain itu, perusahaan PTPN tidak pernah memiliki jejak aktivitas perusahaan di areal itu. Kabar yang berkembang sejauh ini, PTPN disebut mengklaim memiliki lahan perkebunan karet di areal milik warga. Tetapi warga menyangkal pernah melihat aktivitas perusahaan itu di tanah yang mereka klaim hak milik. Sebaliknya, yang nampak dengan jelas aktivitas di wilayah itu adalah masyarakat dengan berkebun dan bercocok tanam lainnya. Yang masyarakat tanda kutip dikerjain gitu loh. Ya, bagi masyarakat tidak ada sengketa. Ya. Kita sendiri yang sebenarnya juga tidak jelas, tidak ada, bahkan konfliknya dipertajam atau bahkan mungkin dimunculkan, sehingga hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja terjadi dan itu mungkin bisa diselesaikan. Ini kan jadi terlambat atau bahkan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu tentu kami DPD, karena mungkin sebagian sudah saya tahu problemnya. Oleh karena itu, klaim sepihak perusahaan PTPN disebut sebagai tindakan penzoliman masyarakat karena dituduh telah mempermainkan pemilik lahan bekerja sama dengan BWS. Menurut pemilik lahan, PTPN dan BWS diduga telah bersekongkol menanti informasi dana ganti rugi pembebasan turun lahan bendungan dibayar ke pemilik lahan, atau masyarakat baru pihak perusahaan ramai-ramai mengeluarkan klaim kepemilikan HGU agar tidak bisa diklaim kepemilikan kebun warga. Kalau di sini saya yang mendatangi kesepakatan itu juga tidak bisa karena saya bukan sebagai pemilik. Artinya kalau saya menandatangani, Bapak sudah tahu konsekuensinya apa terhadap saya. Itu satu hal. Artinya pada prinsipnya sebenarnya kalau memang dari dari DPR, kemudian dari yang lain-lain dari dinas mendukung untuk itu bahwa mungkin ada semacam surat kita berebut bersama, entah mungkin di Jakarta supaya dijelas Pak. Karena terus terang Pak, karena Pak ini saya hadir hari ini. Karena saya dapat surat itu tadi jam 7 pagi. Jadi saya jam 8 tadi berangkat dari Pasir yang harusnya dari Pontianak yang hadir. Pontianak dari Mas Surat jam 7 tadi malam, informasinya jam 10 tadi malam. Baru jam 7 tadi pagi dilanjutkan ke saya. Sehingga disinilah saya hadir, sehingga kalau misalkan saya hadir dan harus menandatangani sesuatu Pak, saya pasti membawa surat kuasa dari pusat.
Jadi karena ini memang mendesak, tadi udah daripada nggak dihadiri, tadi saya nyampe di sini jam 1:30, alhamdulillah masih belum mulai. Itu aja mungkin dari kami, Pak. Artinya kami kalau secara pribadi kami siap aja nggak masalah, tapi kita terikat oleh hukum dan kalau saya menandatangani penyerahan itu konsekuensinya ada di saya. Mungkin itu. Terima kasih. Kami sudah ditegur, Pak. Kami bayar pajak juga, Pak. Artinya kan logikanya, Pak, kalau memang Jadi tolong, Pak. DPM, masyarakat beraktivitas, ada teguran. Langkah-langkah yang memang strategis karena memang ini kan sudah berlarut-larut sebenarnya dan bahkan itu sudah beberapa kali dimediasi, beberapa kali juga di kabupaten, bahkan pernah juga PJ Gubernur juga memediasi. Ya sampai sekarang juga kan tidak diselesaikan. Oleh karena itu tentu kan dengan kewenangan DPR yang dimilikinya kita harap ini bisa dituntaskan. Karena apa? Yang sebenarnya dipersoalkan kan sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Misalnya tidak bisa dilakukan pembayaran gara-gara ada HGU. Sementara HGU-nya sendiri kan tidak bisa juga dipertanggungjawabkan. HGU-nya itu tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai hak guna usaha karena usahanya tidak ada di sana, tidak ada tanamannya. Yang punya adalah tanaman masyarakat. Mereka misalnya disuruh bikin nanam karet, karetnya satu pun tidak ada dan tidak ada bukti-bukti pernah nanam. Itu loh HGU loh. Nah, itu menjadi soal. Yang kedua juga perusahaannya juga itu kan dianggap tidak aktif oleh Dinas Perkebunan Kabupaten. Sehingga sudahlah kita selesaikan hak-hak masyarakat di sana. Karena kebetulan ini secara peraturan perundang-undangan ini adalah PSN, ya, proyek strategis nasional yang harus diamankan, harus dilaksanakan gitu ya. Sebenarnya ada 124 peta bidang yang masuk dalam takaran HGU yang baru muncul tahun 2023 akhir. Tahun 2023 akhir muncul 124 peta bidang dengan jumlah KK-nya ada sampai 63 orang jumlah KK. Nah, ini yang menjadi konflik pertama seperti itu. Padahal warga mengatakan bahwa memang kita punya bukti warga bayar pajak, di situ adalah sawah, bukan karet seperti itu kan. Tiba-tiba dimunculkan HGU tersebut, sempat berkonflik. Dan yang paling besar di sini adalah ketika masalah ini dimasukkan ke pengadilan. Warga tidak pernah menggugat, warga tidak pernah menolak. Tiba-tiba Panitra dan salah satu tim sita dari Pengadilan Negeri Tenggarong itu datang ke rumah-rumah warga membawa sebuah surat 2 lembar isinya, 2 lembar berita acara yang mana berita acara itu menyatakan bahwa warga menolak, makanya dikonsinyasikan. Padahal warga pada saat didatangi oleh Panitra dan tim sita dari pengadilan itu dikasih tahu seperti ini aja, Mas. Ibu terima dengan angka sekian, kalau terima langsung tanda tangan. Namanya warga nggak mau buka nggak bisa baca juga, langsung tanda tangan. Ada warga yang mau baca dilarang. Itu kesaksian. Nah, terus berikutnya juga yang jadi masalah Bendungan Marangkayu ini bukan hanya HGU saja yang belum dibayarkan. Tapi banyak warga-warga kita yang terdampak itu sudah 200-an lebih. Itu sudah clearing atau clear. Tidak masuk HGU tapi sampai dengan sekarang tidak dibayar. Bisa ada pembayaran setiap 1 tahun sekali dan itu paling 3 orang, 4 orang, itu nggak jelas tuh. Nah, khusus yang di HGU kalau totalnya mau ditanya berapa, khusus yang 124 peta bidang itu totalnya 39 miliar sekian-sekian. Pasnya kita belum tahu. Dananya Bapak bayarin berapa masyarakat? Karena atas dasar HGU itulah sehingga masyarakat pemilik lahan atau kebun selama ini tidak bisa dibayarkan sebab terbentur HGU perusahaan PTPN dan BWS. Pembayaran lahan pemilik lahan di sekitar areal bendungan itu sendiri telah dicairkan tahun 2023 lalu dengan jumlah 124 petak bidang dan 63 kepala keluarga yang menjadi korban klaim dari HGU PTPN hingga saat ini. Kronologis itulah yang membuat pemilik lahan yang dicurigakan mengadu ke DPRD Kukar agar turun mengurai persoalan tersebut. Salah satu tuntutan pemilik lahan dalam RDP dengan anggota DPRD Kukar yakni warga meminta lembaga BPN dan BWS untuk mencabut hak guna usaha milik PTPN.
Nina Iskandar sebagai koordinator perwakilan masyarakat atau pemilik lahan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan merupakan permainan yang sudah diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga warga dibenturkan dengan hukum dan aturan yang dibuat-buat oleh oknum tertentu dan perusahaan. DPRD Kukar meminta BPN segera menerbitkan surat perintah pembayaran kepada BWS agar proses ini segera selesai tanpa menjadikan masyarakat sebagai korban dari konflik antara institusi negara. Dari Kutai Kartanegara, Hardin, Kaltara TV.